Kami bawa hati kami Tuhan. Yes. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, nyatakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama jemaat kita katakan, ya terduga kasih-Mu. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti
Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Melewati berbagai musim dalam hidup kami, Kau selalu menyertai hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Engkau yang telah memilih kami, menetapkan kami. Kami percaya bahwa kalau kami hari ini ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi karena memang Engkau sendiri yang memilih setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, bicaralah bagi setiap kami Tuhan, pagi hari ini. Kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Silakan duduk saudara, puji nama Tuhan. Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa, pagi hari ini saudara saya membawa salam dari Pastor Andi, Pastor Lia, juga seluruh jemaat dari Grow Center Jakarta. Oke, saya baru pertama tadi saudara khotbah di Minut, ya, karena setahun kemarin saya ingat saya nggak bisa datang ke sini 3 kali, ya, tidak jadi baru kemarin, baru tadi ke Minut dan luar biasa saudara. Harus punya pengurapan berlari cepat. Ya. Oke, saudara siap hari ini mendengarkan firman Tuhan, amin. Oke. Saudara saya akan melanjutkan tentang tema dari keluarga besar Grow Center. Nah, saudara kalau ingat saya akan coba rangkum bahwa selama tahun 2023, bisa ditampilkan PPT-nya? Kemarin bulan lalu ini touchscreen saudara. Hari ini enggak ternyata, oke. Saudara sepanjang tahun 2023 tema keluarga besar Grow Center yaitu tentang build. Amin saudara. Oleh karena itu sepanjang setahun ini kita sedang membangun komunitas yang bangkit untuk menjadi pemenang. Amin. Dan selama setahun ini saudara ada 3 hal yang kita pelajari, yaitu yang pertama kita sedang belajar keintiman. Makanya kalau saudara ingat saudara berjemaat di tempat ini dari awal tahun, dari bulan Maret sampai Mei kita belajar tentang keintiman. Dan hal yang kedua yang akan kita bangun sepanjang tahun ini adalah tentang discipleship atau pemuritan. Oleh karena itu sepanjang bulan Juni dan Agustus kita sedang belajar kemarin tentang pemuritan. Dan saudara harus mengerti bahwa buat apa sih kita membangun keintiman? Untuk apa sih kita membangun discipleship pemuritan? Tujuannya bukan untuk kita semakin besar saja, bukan untuk kita semakin hebat, semakin keren. Tapi kita membangun keintiman dan kita membangun pemuritan, tujuannya hanya untuk satu, yaitu saving the lost atau menyelamatkan yang terhilang. Amin saudara. Nah, saudara, waktu kemarin kita ada di Belanda, saudara, Empower 21, ada 100 kurang lebih 55 negara yang hadir, saudara ya. Ada hamba-hamba Tuhan dari berbagai negara hadir. Dan kesimpulan dari Empower 21, everyone itu adalah saudara bahwa setiap orang, saudara, setiap orang berhak untuk mendengarkan Injil sampai tahun 2023. Amin saudara. Dan setiap orang saudara akan mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan melalui kehadiran Roh Kudus. Jadi kita bersyukur banget ternyata saudara bahwa kita align saudara. Kita selaras dengan apa yang hamba-hamba Tuhan dapatkan bahwa ini waktunya selama 10 tahun ini. Kita akan mati-matian saudara untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Oleh karena itu saudara apa? Setiap orang, setiap saudara yang hadir di tempat ini, saudara dan saya mempunyai kesempatan untuk menceritakan Injil kepada setiap orang. Minimal 1 orang 10 tahun ini masa sih gak bisa saudara? Kita ceritakan tentang kebenaran dan kabar baik yaitu Injil firman Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah oleh karena itu saudara sepanjang bulan September ini
kita akan belajar tentang satu hal, yaitu manusia berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, dan saudara, di minggu ini saudara, saya akan berbicara terlebih dahulu tentang saya berharga di mata Tuhan. Artinya kenapa saudara itu berharga di mata Tuhan. Tetapi minggu depan saudara, saya masih ada di tempat ini, saya akan melanjutkan saudara. Kenapa jiwa-jiwa berharga di mata Tuhan. Nah, oleh karena itu izinkan saya hari ini berbagi saudara firman Tuhan dengan judul Kenapa Aku. Nah, kenapa sih saya? Nah, kita akan lihat ya sama-sama pelan-pelan saudara. Oke. Nah, saya akan pelan-pelan mulai. Saudara, kita itu nggak akan pernah bisa menghargai orang lain sampai kita tuh bisa belajar menghargai diri sendiri. Karena cara kita menghargai diri kita itu akan selaras dengan cara kita menghargai orang lain. Makanya selalu kita dengarkan, kalau orang yang sakit cenderung untuk menyakiti. Kalau saudara tidak pernah menghargai dirimu sendiri, sulit bagi kita itu untuk belajar menghargai orang lain. Jadi saya juga percaya begini saudara, kita akan sulit memahami jiwa-jiwa di luar sana itu berharga. Saya nggak tahu kalau di Manado kan orang Kristen semua ya. Gitu. Tapi kalau bukan di kota Manado, kita nih pasti sulit saudara memahami jiwa-jiwa itu kenapa berharga di mata Tuhan. Sampai kita itu memahami bahwa diri kita itu berharga di mata Tuhan. Amin. Oleh karena itu saya percaya begini saudara. Kita ini akan sulit sekali saudara untuk mengasihi jiwa-jiwa sampai kita itu belajar mengasihi diri kita sendiri. Amin. Mengasihi itu bukan berarti begini, semua aku bukan saudara. Cara saudara memandang dirimu sendiri itu akan menentukan cara kita memandang orang lain. Kalau saudara memandang dirimu adalah sampah, saudara memandang dirimu rusak, saudara memandang dirimu enggak ada harganya, maka kita akan memandang cara yang sama kepada orang lain. Makanya kita enggak pernah bisa mengampuni orang lain sampai kita terima pengampunan dalam diri kita. Kita sulit memaafkan orang lain sampai kita sadar bahwa kita yang gak berharga ini, kita yang sering bikin salah ini dimaafkan oleh Tuhan. Makanya saudara ada ayat firman Tuhan yang berkata dalam Matius 22 ayat 39 yang berkata begini. Hukum yang pertama itu firman Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kita gak mungkin mengasihi sesama sampai kita mengasihi diri kita. Mengasihi beda dengan mengasihani saudara ya. Jangan disalahartikan. Mengasihi itu bukan berarti aduh aku enggak. Mengasihi itu apa? Makanya nanti kita akan belajar saudara. Nah kenapa sih saudara pertanyaannya aku ini berharga? Saudara pernah berpikir gak kenapa saudara itu berharga sih? Karena ini saudara. Kalau saudara baca, di belakang ini. Kalau saudara baca Kejadian pertama ayat 26 sampai 31 tentang kejadian manusia, saudara semua sudah tahu bahwa kita ini diciptakan segambar saudara. Kita ini diciptakan apa saudara? Segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin saudara. Bahkan saudara coba lihat nih, saudara tahu ketika Tuhan menciptakan manusia lalu Allah memberkati mereka beranak cucu, Tuhan memberikan kepada manusia tumbuh-tumbuhan, saudara. Dan saudara ayat 31 yang luar biasa begini. Setelah manusia menciptakan bumi dan isinya dan manusia, baru Tuhan tuh bilang begini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Amin. Coba lihat suami istri yang datang dengan istrinya. Tatap-tatapan boleh, lihat sampingnya, lihat kanannya. Istrimu yang dulu langsing sekarang sudah langsung.
Di mata Tuhan itu tetap amat baik. Coba lihat teman-temanmu yang putih merasa pengen hitam, kayak saya tuh pengen hitam loh saudara. Saya tuh di tanning saudara ya, di Bali pakai luluran saudara, hitam seminggu putih lagi. Aduh ya sudahlah, dari sananya putih. Yang hitam mau putih saudara. Manusia gak pernah puas. Betul saudara? Yang langsing pengen gemuk, yang gemuk pengen langsing. Ternyata sama pergumulan kita. Tapi Tuhan bilang apa? Semuanya itu baik. Amin. Makanya saudara, kenapa kita itu berharga? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Saya gak boleh turun katanya ya. Gak bisa ini, oke. Nah saudara lihat pelan-pelan nih. Saya harus mengerti bahwa saya mulai menghargai diri saya ketika saya mengerti begini. Ternyata saya ini bukan hanya dicintai Tuhan. Love. Tuhan tuh ternyata bukan love saya saja. Tapi ternyata Tuhan tuh suka saya. He like me. Artinya apa? Meskipun semua baju saya hitam saudara. Celana saya hitam semua. Sepatu saya hitam semua kecuali sepatu lari. Tuhan tuh suka cara saya pilih pakaian saya. Meskipun muka saya tembem saudara kayak biapong goreng. Tuhan tuh ternyata dia suka. Saudara tahu gak, Tuhan tuh suka loh cara Bapak ini pilih baju. Cara Bapak pilih dasi. Cara kamu bro berombak gitu rambutnya, Tuhan suka. Gitu. Tuhan tuh suka loh, bener loh saudara. Dia bukan cuma cinta, cintanya. Itu yang membuat Yesus tuh naik ke atas kayu salib. Tapi saudara, cinta, love plus like. Itu yang membuat sampai hari ini Tuhan tuh di sorga terus mendoakan kita. Itu yang membuat waktu saya jatuh, Tuhan itu ambil. Nanti saudara, minggu depan saya akan bicara tentang Tuhan bukakan saudara. Iblis tuh ngiri sama kalian. Iblis tuh ngiri sama saya. Nanti minggu depan saya akan jadi. Tapi saya gak akan khotbah itu. Tapi kita akan lanjutkan. Nah, saudara selalu berpikir bahwa kita menghargai diri kita. Betul? Ya. Nah pertanyaannya sekarang kita lihat ya. Betul gak sih kita tuh menghargai kita? Kenapa? Karena gini saudara. Saving the lost itu cuma jadi slogan. Saving the lost itu cuma jadi program. Saving the lost itu menjadi sebuah paksaan sampai begini. Waktu kita menghargai dirimu, kita menghargai orang lain. Waktu kita melihat diri kita berharga, kita akan melihat jiwa-jiwa di luar sana juga berharga. Nah, kita selalu pikir kita menghargai diri kita, benar enggak? Kita lihat ya pelan-pelan ya saudara ya. Nah, coba lihat. Nah saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini berbicara tentang sebelum Tuhan datang. Tuhan tuh bilang begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga, perhatikan saudara, roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan tuh ngomong begini, sebelum aku datang, Tuhan itu mau saudara, semoga roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Amin. Jadi waktu Tuhan datang, Tuhan tuh mau gini, roh kita, jiwa kita, tubuh kita itu terpelihara sempurna. Jadi saudara, orang yang tahu mengasihi dirinya, orang yang tahu menghargai dirinya, adalah yang pertama adalah orang yang memelihara rohnya. Amin. Nah, makanya saudara tahu, saudara ngapain sih sekarang di gereja, ngapain saudara hari Sabtu ikut rumah doa, ngapain sih saudara ikut diklat, ikut ikut semua kegiatan gereja, sebenarnya buat apa? Bukan untuk saudara karena saudara orang Kristen, KTP-nya Kristen, maka saudara harus ke gereja. Kenapa sih saudara muji nyembah Tuhan? Kenapa sih saudara baca Alkitab tiap hari? Sesungguhnya saudara, waktu saudara baca firman Tuhan,
Saudara waktu saudara berdoa, waktu saudara beribadah, saudara melayani Tuhan, sesungguhnya kita itu sedang memelihara roh kita. Sedang membangun manusia rohani kita karena saudara mengerti bahwa manusia adalah manusia roh yang memiliki jiwa, memiliki perasaan, kehendak dan pikiran yang tinggal di dalam tubuh. Makanya kita ada di gereja hari ini untuk memelihara roh kita. Ini saudara sudah jago. Betul saudara? Tiap minggu pendeta yang ajarin apa? Memelihara roh. Jadi saya nggak akan bahas ini, saya skip ya. Yang selanjutnya, saudara, orang yang tahu menghargai dirinya adalah orang yang memelihara jiwa. Ternyata jiwa itu harus dipelihara. Banyak kita adalah begini, jiwanya sakit baru minta disembuhkan. Jiwanya sakit, waduh saya stres nih. Sehingga apa? Dia cari hamba Tuhan, konseling. Tidak ada yang salah dengan konseling, amin saudara. Tapi harusnya lebih baik memelihara daripada mengobati. Kita kan cenderung juga suka kalau sakit kita datang ke dokter, betul saudara? Tapi lebih baik jangan ke dokter tapi kita pelihara kesehatan kita. Amin. Nah bagaimana sih cara memelihara kesehatan kita ini saudara? Ternyata cara memelihara kesehatan kita adalah yang ditulis di depan. Melepaskan pengampunan. Saudara tahu enggak sih melepaskan pengampunan itu bukan buat orang lain. Saudara ditusuk, dihianati, disakiti. Saudara lepaskan pengampunan. Kita seringkali berpikir kalau kita mengampuni itu buat orang lain. Ternyata bukan saudara. Ketika kita mengampuni itu sebetulnya kita sedang menyembuhkan diri kita sendiri. Makanya berapa banyak saudara kalau lagi sakit hati makan bisa enak enggak? Di bawah lagi makan rage, kaki naik ke atas kan, selera lagi tinggi Jo. Tiba-tiba itu masuk orang tuh, baru didengar di ujung masuk tuh di bawah, dengar suaranya cikik-cikik langsung selera makan hilang. Itu rage udah jadi kayak sendal jepit. Saudara lagi nyembah Tuhan, wah hadirat Tuhan nangis. Tiba-tiba yang enek datang di belakang, shalom, langsung hadirat Tuhan hilang. Langsung ada aroma neraka di tempat ini. Kayaknya ketawa semuanya. Coba saya tanya. Saudara, Tuhan tuh, firman Tuhan tuh selalu benar. Tuhan tuh bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saya nyimpulin gini, kehidupan kita itu tidak ditentukan seberapa pinternya kita, seberapa banyaknya relasi kita. Tapi kehidupan kita itu hanya sebesar kapasitas hati kita. Mau bukti? Saudara saya mau nanya nih, saudara sepinter apapun, saudara mau IQ-nya 5, IQ-nya berapa nggak tahu tuh yang canggih, pokoknya 200 kayak. Saya mau nanya nih, kalau lagi marah bisa mikir gak? Mau pinternya jenius, kalau lagi kesel di sini nih, boro-boro mau mikir. Benar gak? Jadi bodoh. Betul gak saudara? Makanya Tuhan tuh bilang apa? Jaga hati. Bukan jaga pikiran, bukan jaga relasimu. Karena hati ini sumber kehidupan. Makanya saudara waktu mengampuni, itu menyembuhkan hatimu, bukan hati orang lain. Waktu saudara mengasihi, saudara tahu nggak waktu kamu lepaskan kasih, itu menyembuhkan dirimu. Contoh yang paling gampang nih. Siapa yang sudah punya anak, angkat tangan. Udah punya anak. Nah ini baru punya anak ya, setelah nunggu berapa tahun? 16. Saya mau tanya nih, waktu kamu melepaskan kasih sama anak, cuman gendong, apa yang kamu rasakan? Bahagia yang gak bisa diungkapkan, betul gak? Gak bisa ngomong kan? Hidupmu jadi sempurna ketika kamu belajar mengasihi. Sudah tahu gak mengasihi? Itu benefitnya bukan buat orang lain.
buat kita. Membalas kejahatan dengan kebaikan, tampar pipi kanan, dikasih pipi kiri. Itu bukan orang lain, buat kebaikannya buat kita. Makanya untuk kita pelihara jiwa itu perlu mengampuni orang yang bersalah. Perlu mengasihi orang lain. Saudara tahu, memberkati orang lain. Itu kepuasannya di sini buat diri kita loh, bukan buat orang lain. Makanya saudara, jiwa ini hanya bisa dipelihara dengan cara itu. Nah, saya sampai kepada yang terakhir. Saya selesai jam berapa ya? Saya bisa khotbah yang terakhir ini 2 jam sebetulnya. Nah. Orang itu saudara, orang Kristen itu jago pelihara roh. Jago pelihara jiwa. Tapi gak pernah pelihara tubuh. Melototin saya. Satu hari saya khotbah di seluruh pendeta di BPD, saudara. Saya khotbah tentang ini. Pendeta melototin saya semua. Terutama orang Kristen, kenapa? Karena dulu saya sebelum bertobat, hiburan saya banyak. Bisa disco, karaoke, mabok, minum gitu kan. Wah, apalagi saya di dunia kegelapan. Narkoba, free sex. Sekarang jadi orang Kristen, kan gak boleh semuanya. Hiburannya apa? Makan bakmi Ken. Tuh saya mau coba tuh, kayaknya enak. Apalagi orang Manado, Ragejo. Gitu kan, padahal lemak milik Tuhan katanya. Nah, ini bercanda saudara yang tadi. Sehingga apa saudara? Kita itu gak suka pelihara tubuh. Saya gak segede gini. Saya dulu segede mana ya? Segede kamu kali. Serius, saya ini udah turun mungkin 20 tahun ya, kurang lebih 15 sampai 20 sampai 25 kilo. Saudara tahu saya turun tuh kenapa? Saya ini saudara pendeta pemakan segala. Pokoknya semua yang tidak dilarang Tuhan saya makan. Semua kaki saya makan kecuali kaki meja. Jadi kepala bukan ekor, otak saya makan. Dari otak monyet saudara, otak apapun saya makan. Saya sangat suka kepiting, sekali makan kepiting bisa 2 kilo saya. Saya tinggal di Lampung itu penghasil durian, sekali makan durian bisa 3, bisa 4, bisa 5. Tapi satu hari sudah tahu, saya waktu bangun tidur, saya gak bisa bangun. Itu saya tidur di ranjang, kepala saya muter saudara. Dicek kolesterolnya hampir 500, 400 sekian. Sejak saat itu saya berpikir, waduh, saya bisa mati muda. Terus tiba-tiba Tuhan tuh negor saya. Saudara pernah dengar nggak? Ada pendeta bilang begini. Jemaat, bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kau tidak bisa mengasihi orang yang kelihatan? Bagaimana kau bisa taat sama Tuhan yang tidak kelihatan kalau kau tidak bisa taat sama pemimpin yang kelihatan? Wah, kita sering dengar itu kan ya, termasuk yang di depan nih. Tiba-tiba Tuhan ngomong dengan lembut sama saya. Tuhan tuh ngomong begini. Doni, gimana kamu bisa disiplin dalam hal rohani yang tidak kelihatan? Kalau kamu gak bisa disiplin dalam hal jasmani yang kelihatan. Wah saudara, saya kayak ditamparin tuh. Sorry ya saya ngomong nih. Saudara bagaimana bisa melayani Tuhan maksimal? Kalau lagi angkat tangan, kolesterol 300, kepala cenut. Bisa nyembah Tuhan? Bisa sih, dipaksa. Gimana bisa melayani kalau lagi asam urat kumat? Cenut. Tadi ada Pastor Carlo di sana. Saya bukan nyindir saudara. Tapi jujur saudara, kita gak bisa maksimal. Betul saudara? Dan coba saya ke yang terakhir dulu. Mana nih? Coba ke slide yang terakhir, tolong yang di belakang hilang nih. Yang terakhir, nah. Saya waktu jaga makan, jaga kesehatan saudara. Ada pendeta datang sama saya. Dia ngomong begini. Bro, pakai ayat. Latihan badani terbatas gunanya.
kamu olahraga, jaga makan, latihan badani, terbatas bro. Firman Tuhan bilang, ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi kalau kita pilih latihan badani sama ibadah, ibadah lebih penting. Latihan badani kurang katanya. Karena ibadah mengandung janji baik untuk hidup itu maupun yang akan datang. Saya dulu saudara waktu dibilang itu saya diem. Ya juga ya. Jadi ngapain? Sampai satu hari saudara, saya baca sebuah buku orang Yahudi yang nulis. Kalau nggak salah ini salah satu dokter dari Benny Hinn waktu Benny Hinn sakit. Nah saya nggak tahu saudara pernah dengar nggak? Satu hari Benny Hinn tuh pernah sakit saudara. Dia tuh doa sama Tuhan bertahun-tahun. Tuhan tuh dia bilang ini, Tuhan gimana nih? Aku nih nyembuhin orang. Gitu kan. Orang sakit sembuh. Masa aku sendiri sakit? Bertahun-tahun saudara, Benny Hinn doa Tuhan gak jawab. Sampai satu hari saudara, Benny Hinn dijawab oleh Tuhan, dia bilang, kamu bukan perlu mujizat, ubah gaya hidupmu. Dan dokter ini saudara, itu nulis sebuah buku, saudara cari judul bukunya Menu Makan Yesus. Saya lupa penulisnya siapa, itu udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di ayat di buku itu saudara, dia bahas ayat ini. Dia bilang begini, waktu ayat ini ditulis, konteksnya pada waktu itu zamannya Tuhan Yesus. Yesus itu saudara gak perlu olahraga. Wong Tuhan Yesus itu zaman mereka jalan tiap hari 5 sampai 15 kilo. Jadi di zamannya Yesus hidup tidak ada olahraga, tidak ada gym saudara. Gitu. Tidak ada itu saudara ya, main pingpong, main bulu tangkis, tak perlu saudara. Kenapa? Mereka udah itu. Sehingga ayat ini saudara, latihan badani yang di sini hanya orang-orang yang akan bertanding dalam pertandingan seperti gladiator bahasa gampangnya. Itu adalah orang-orang yang melatih badannya untuk pertandingan. Jadi ayat ini ditulis, dia tuh mau bilang bukan olahraga saudara. Waktu saya ngerti ini saya seperti dibebaskan, jadi kalau ada pendeta datang saya bisa jawab sekarang saudara. Gitu. Jadi itu saudara, kayaknya muka saudara perlu ayat semuanya, kita lihat. Pastor mana ayatnya di Alkitab? Nah saya pelan-pelan, saya bisa ngomong ini sejam saudara, saya bisa seminar kesehatan sebetulnya, tapi bukan dokter. Firman Tuhan bilang begini, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Tuhan bilang apa firman Tuhan? Taruh pisau jo, itu taruh di leher tuh kalau makan nafsumu besar. Tuhan tuh bilang, kalau nafsumu besar, taruh pisau. Mukanya melototin saya nih. Ini perjanjian lama pastor. Sekarang kan perjanjian baru. Zaman anugerah kasih karunia. Kita lihat Joni. Saudara, doa Bapa kami itu begini. Tuhan ngajarin doa gini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. 2 ayat pertama itu bicara Tuhan. Betul? Saudara tahu nggak, setelah bicara Tuhan, hal pertama yang Tuhan suruh doa, Tuhan tuh bilang gini, berikanlah kami pada hari ini makanan. Kok ini bisa makanan disinggung di doa? Semua orang yang berdoa Bapa kami nyinggung soal makanan. Nggak ada tuh bilang berikanlah kepada kami hari ini berkat kami. Enggak, Tuhan secara spesifik nulis makanan. Kayaknya melototin saya, nggak percaya nih. Alkitab saudara sama nggak dengan saya? Sama kayaknya ya, ayatnya benar ya? Ini bukan Alkitab Doni 6 ayat 11 saudara. Bahkan saudara bayangkan, di doa aja pertama kali setelah doa untuk Tuhan. Tuhan dengan jelas doakan untuk makanan. Tuhan tahu, bahkan firman Tuhan bilang ini, di akhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua, manusia akan makan dan minum. Tahu semua ayatnya sama Alkitab kita. Makanya firman Tuhan bilang apa? Berikan pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya.
bukan sebanyaknya, bukan sekenyangnya, tapi secukupnya. Haleluya, puji Tuhan. Saya suka dengan jemaat yang luar biasa di GC Manado. Pulang dari tempat ini jangan makan apa yang macam-macam, Jo. Saya selesai jam berapa nih? Nah, saya harus sudah beres ya nih. Oh masih 6 menit lagi, puji Tuhan nih waktunya ternyata ditambah. Haleluya, saudara. Oke, ini gak ada PPT-nya. Jadi saya akan lanjutkan saudara. Saya gak akan ngomong kesehatan lah, nanti jadi seminar kesehatan. Oke. Jadi saudara ini, kalau kita akan mulai menjangkau jiwa-jiwa, kita akan melihat orang lain tuh berharga di mata kita. Kita tuh harus belajar menghargai diri kita. Amin. Dan tadi cara menghargai itu apa? Kita memelihara roh kita. Kita sudah ahli memelihara roh kita. Tapi yang sulit itu memelihara jiwa sama tubuh. Betul saudara? Ya. Kita harus belajar untuk ngampuni. Kita harus belajar untuk memberi. Kita untuk belajar untuk mengasihi. Tapi yang lebih sulit lagi itu adalah memelihara apa? Tubuh. Karena kita selalu berpikir bahwa memelihara tubuh itu artinya kita jangan berhubungan seks di luar pernikahan, jangan berzina, betul saudara. Tapi ternyata memelihara tubuh juga berbicara jaga kesehatan kita. Makanya firman Tuhan bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Allah. Tuhan dah bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa rohmu bait Allah. Harusnya roh dong. Tuhan juga gak bilang gini, tidak tahukah kamu bahwa jiwamu adalah bait Allah. Tuhan secara spesifik nulis apa? Tubuh. Artinya apa? Tubuh ini saudara yang kita seringkali anggap remeh, seringkali kita gak pernah mengindahkan tubuh ini. Ternyata Tuhan itu mau tubuh kita tuh dipelihara. Dipelihara itu bukan cuma ditarik benang saudara, gitu kan. Kerutnya dihilangin ya, gitu kan. Bukan dioperasi, enggak. Tujuannya itu saudara bukan masalah gemuk atau kurus. Masalahnya itu bukan cantik atau jelek, tapi yang penting itu sehat. Karena ternyata, ini direkam ya, diet itu saudara bukan untuk kurus, diet itu pola makan hidup sehat saudara. Diet itu dalam arti yang sesungguhnya adalah tujuannya untuk sehat, tapi kurus itu adalah bonus. Karena belum tentu yang kurus sehat, yang gemuk sehat, ataupun sebaliknya saudara yang gemuk sakit, yang kurus sehat belum tentu saudara. Karena hari-hari ini saudara tahu, dulu kita yang pikir orang yang sakit jantung orang tua, saudara tahu hari ini orang yang sakit jantung umur berapa? 12 tahun. Sudah sakit jantung. Udah anak 11 tahun stroke sudah ada. Jadi kita gak bisa saudara bilang kita gak perlu jaga kesehatan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kalau saudara sungguh belajar mengasihi dirimu. Bangun rohmu, jaga rohmu, jaga jiwamu. Tapi apa yang terakhir? Jaga tubuh, amin. Mulailah rubah pola makan kita. Mulailah rubah menu makan kita. Plus olahraga. Amin. Waktu istri saya sakit, sudah selamatkan istri saya kemarin sakit 3 tahun. Dengar ibu-ibu, ngepel, nyapu itu bukan olahraga. Ketawa. Gitu kan, termasuk istri saya waktu dokter bilang ini, ibu olahraga ya, kan saya sudah nyapu bu, aktivitas ngepel itu bukan olahraga. Ya. Kenapa? Nah ini gak tahu ada dokter apa enggak nih. Saya waktu satu hari saya bertemu di bandara dengan Pastor Billy Lantang. Pastor Billy Lantang itu sudah sempat sakit saudara ya, sempat cancer. Terus dia bilang begini, saudara di tubuh kita tuh kan ada darah putih, betul? Darah putih itu tugasnya untuk membersihkan kotoran. Nah ternyata saudara di tubuh kita tuh ada station darah putih. Jadi begini, saya gak tahu benar apa enggak dia yang cerita saudara ya, dia diceritakan dokter.
Jadi misalnya saudara, ini stasiun dari sini, ini stasiunnya di sini. Nah darah putih itu kan jalan membersihkan kotoran. Nah saudara tahu nggak, darah putih itu akan mulai berjalan membersihkan kotoran di tubuh kita. Kalau tubuh kita itu bergerak atau olahraga. Makanya kenapa olahraga itu penting. Amin. Kayaknya nggak setuju semua, nggak apa-apa lah saudara. Ibu-ibu jalanlah sehari 10 menit, 15 menit. Bapak-bapak olahragalah. Perlu betul. Karena kita tuh harus balance saudara, betul percaya sama saya. Waktu tubuhmu sehat, jiwamu sehat, rohmu sehat, saudara akan maksimal. Itu tanda saudara mengasihi dirimu. Saudara mengasihi, menghargai karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kayaknya sudahlah. Mari kita perjamuan kudus. Wow, haleluya, puji nama Tuhan. Yes. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus, saya selalu percaya bahwa perjamuan kudus adalah lambang persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Tapi saya juga percaya ada kuasa dari perjamuan kudus. Oleh karena itu saudara, mari izinkan hari ini Roh Kudus menyelidiki hati kita. Kalau ada sesuatu dalam hidup kita yang belum beres, mari kita bereskan sama Tuhan. Kalau kita ada masih menyimpan hal-hal yang tidak berkenan, mari minta ampun sama Tuhan. Dan biarlah hari ini kita makan tubuh dan roti dengan sikap hati yang benar. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu pagi hari ini. Selidiki hati kami. Biarlah hari ini Tuhan kami makan roti dan tubuh yang adalah lambang daripada tubuh-Mu dan anggur yang adalah lambang daripada darah-Mu dengan sikap hati yang benar. Sehingga ketika kami makan dan minum, ada kuasa yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara boleh duduk sementara petugas bisa membagikan. Hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku